Lagu Despacito dilarang tayang di Malaysia. Anda pasti sudah sering mendengar lagu milik Luis Fonsi, Despacito, dari radio ataupun TV. Saking populernya, pemerintah Malaysia melarang stasiun TV untuk menayangkan lagu tersebut karena liriknya terlalu seksi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, lagu Despacito dinilai masyarakat tidak Islami dan tidak pantas untuk didengar. Dikatakan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, Saleh Said Keruak, kepada kantor berita AFP bahwa Despacito tidak akan disiarkan oleh stasiun TV milik pemerintah karena mereka mendapat keluhan dari publik. Beliau pun menambahkan bahwa stasiun TV swasta didorong untuk menerapkan sensor sendiri pada lagu itu. Salah satu partai oposisi yang beraliran Islami, Parti Amanah Negara, sebelumnya mendesak pemerintah untuk melarang lagu tersebut. Menurut mereka, remaja Malaysia ikut menyanyikan lagu tersebut tanpa tahu arti sebenarnya dari liriknya. Mungkin yang belum tahu arti dari kata Despacito sendiri artinya perlahan, yang mengarah ke teknik Fonsi merayu wanita. Ketika Billboard mengumumkan single yang memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak di streaming di awal pekan ini, Luis Fonsi mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat orang-orang menari dengan lagunya. Memang harus diakui lagu Despacito sangat populer sampai-sampai membuat kita ingin berdansa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda ternyata juga suka lagu ini? Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Kompilasi video dari beberapa film kartun dan aplikasi sosial media yang dilarang masuk ke sebuah negara. Winnie the Pooh disensor oleh pemerintah Cina. Winnie the Pooh beruang fiksi yang gemuk dan tampak tidak berbahaya, yang mengenakan kaos merah kecil dan makan terlalu banyak madu, telah dilarang di Cina. Belum ada penjelasan resmi, tapi laporan menyarankan larangan dipicu oleh postingan di internet yang membandingkan beruang kartun ini dengan Presiden Cina Xi Jinping. Winnie the Pooh dan Presiden Xi telah bermasalah sejak lama. Pada tahun 2013, meme yang memulai semua ini membandingkan Pooh dan Tiger dengan foto Xi dan Obama. Pada tahun 2014, meme lain menyamakan jabat tangan canggung antara Xi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan gambar Pooh dan temannya Eeyore. Pada tahun 2015, gambar Xi di parade mobil dibandingkan dengan gambar Pooh dengan mobil mainannya, menjadi gambar yang paling disensor di Cina tahun ini. Dengan tindakan keras yang terbaru, GIF Winnie the Pooh bahkan telah dihapus dari galeri resmi aplikasi WeChat. Menggunakan nama Winnie the Pooh juga dilarang di jaringan sosial populer Weibo Cina, dan ketika mengetik di bagian komentar, mendapat peringatan konten ilegal. Larangan mungkin upaya untuk mendukung image Xi sebelum Kongres Nasional Partai Komunis, sebuah pertemuan yang diselenggarakan setiap 5 tahun, di mana para anggota elit membuat keputusan penting dalam kepemimpinan partai. Facebook membuat alat sensor agar bisa memasuki Cina. Facebook telah diam-diam mengembangkan alat sensor untuk Cina yang bisa menyembunyikan postingan yang muncul di newsfeed dalam upaya menyedihkan agar tidak dilarang di Cina. Apapun dilakukan agar dunia lebih terbuka dan terhubung, iya kan Mark? Facebook telah menghapus postingan di negara-negara seperti Pakistan, Rusia, dan Turki sebelumnya. Tapi alat baru ini lebih canggih lagi dengan mencegah konten muncul bukannya menghapusnya. Perusahaan akan kemudian outsourcing sensor perangkat lunak ke pihak ketiga. Dalam kasus ini mungkin akan melibatkan perusahaan Cina dengan ikatan ke Beijing. Partner ini kemudian akan memiliki kontrol penuh untuk memutuskan postingan apa yang akan tampil di newsfeed pengguna. Tapi hey, asalkan Facebook dapat membuat lebih banyak pendapatan iklan, siapa yang peduli tentang hak asasi manusia? Beberapa karyawan bahkan berhenti kerja setelah mengerjakan perangkat lunak. Adapun Facebook, berhubung mereka telah memiliki masalah dengan berita palsu, sekalian saja Cina memonitor konten di seluruh dunia.
rencana pembunuhan Ahok terdeteksi dari aplikasi Telegram. Tentu kita masih ingat di pertengahan Mei 2017 lalu, sempat heboh isu yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan dibunuh. Rencana pembunuhan tersebut dibenarkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan. Rencana pembunuhan Ahok ini berhasil dideteksi melalui aplikasi Telegram yang dibarengi dengan rencana pengeboman mobil dan tempat ibadah pada tanggal 23 Desember 2015 lalu. Dan itulah jadi salah satu alasan mengapa Ahok dipindahkan ke Makobrimob dari LP Cipinang, yaitu demi keselamatannya. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah memblokir website Telegram sejak 14 Juli lalu. Meskipun baru website Telegram yang diblokir, pemerintah masih berusaha untuk memblokir penggunaan aplikasi chat Telegram secara luas. Alasan pemblokiran aplikasi tersebut karena sejak tahun 2015 sudah ada 17 aksi terorisme yang memanfaatkan Telegram sebagai alat komunikasi. Salah satu keunggulan aplikasi Telegram yaitu sistem enkripsi sehingga chat yang masuk sulit dilacak. Inilah komunikasi yang sering digunakan untuk aksi terorisme. Pemblokiran aplikasi Telegram di Indonesia ternyata membuat CEO Telegram, Pavel Durov, tidak tinggal diam. Ia menyurati pemerintah Indonesia dan menawarkan 3 solusi. Pertama, mereka akan memblokir semua saluran publik terkait teroris. Kedua, Durov mengirimkan email kepada Kemenkominfo untuk membuka saluran langsung. Ketiga, Telegram akan membentuk tim moderator yang bisa memproses laporan konten yang berhubungan dengan terorisme lebih cepat dan akurat.